Hai, kita akan belajar cara menghitung PPh pasal 21 dan PBB P2. Tapi, tahukah kamu sistem pemungutan pajak di Indonesia? Sistem yang pertama adalah self-assessment system, di mana pemungutan pajak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak, mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Kedua, official assessment system, di mana kegiatan pemungutan pajak sepenuhnya dilakukan oleh aparat pajak. Ketiga adalah withholding system, di mana wewenang pemungutan pajak dibebankan kepada pihak ketiga, seperti bendahara ataupun bagian keuangan perusahaan. Setiap objek pajak yang dibayarkan harus sesuai dengan tarifnya. Tarif pajak proporsional yaitu tarif yang persentasenya tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah PPN. Tarif regresif dikenal sebagai tarif konstan, yaitu tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besarnya pajak yang dibayarkan jumlahnya tetap. Contohnya adalah bea materai. Tarif progresif yaitu presentasi tarif pajak akan semakin naik diiringi dengan kenaikan dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah PPh. Sedangkan tarif degresif adalah kebalikan dari tarif progresif, di mana presentase tarif pajak akan semakin menurun pada saat dasar pengenaan pajak itu naik. Tetapi tarif ini tidak diterapkan di Indonesia loh, karena tidak memenuhi unsur keadilan. Dalam menghitung PPh pasal 21 terdapat dua unsur penting. Yang pertama adalah PTKP, di mana PTKP ini adalah batasan penghasilan yang tidak dikenai pajak. Dengan ketentuan, orang pribadi yang belum menikah atau lajang PTKP-nya adalah sebesar 54 juta dalam setahun atau 4,5 juta dalam sebulan. Bagi wajib pajak yang telah menikah akan ditambah PTKP-nya 4,5 juta. Selain itu, setiap wajib pajak yang memiliki tanggungan akan ditambah 4,5 juta dengan maksimal 3 orang tanggungan. Besaran PTKP dapat dilihat melalui tabel berikut. Untuk wajib pajak yang lajang atau tidak kawin tanpa tanggungan, besaran PTKP-nya adalah 54 juta dalam 1 tahun. Sedangkan wajib pajak yang telah memiliki tanggungan akan ditambah 4,5 juta setiap tanggungan dengan maksimal adalah 3 orang. Selain itu, dalam perhitungan PPh pasal 21 terdapat tarif pengenaan lapisan pajak, di mana penghasilan kena pajak yang besarnya 0 sampai 60 juta akan dikenakan tarif 5%. Semakin tinggi dasar pengenaan pajaknya, maka tarif lapisan pajaknya akan semakin tinggi. Dalam perhitungan PBB P2, besaran tarif yang ditetapkan pada setiap daerah itu berbeda. Hal tersebut menjadi kebijakan masing-masing daerah, dengan maksimal tarif yang ditetapkan adalah 0,5% berdasarkan undang-undang yang berlaku. Begitu pula pada besaran NJO PTKP, di mana nilai NJO PTKP maksimalnya adalah 24 juta dan minimal 10 juta. Berikut adalah contoh dari perhitungan PPh pasal 21. Berdasarkan soal tersebut, diketahui bahwa gajinya Haris itu sebesar 170 juta dalam 1 tahun dan mendapatkan tunjangan sebesar 3,5 juta setiap bulannya atau 42 juta dalam 1 tahun. Haris yang telah menikah menanggung 2 orang anak, artinya PTKP Haris itu termasuk golongan K2 atau kawin dengan 2 tanggungan yang besaran PTKP-nya 67,5 juta. Maka besaran PPh yang harus dibayarkan oleh Haris itu berapa? Untuk menghitung PPh, maka harus diketahui terlebih dahulu besarannya penghasilan bersih yang diterima oleh wajib pajak dalam 1 tahun. Pendapatan bersih yang diperoleh oleh Haris adalah dari gaji dan tunjangan yang ditotalkan mencapai hingga 212 juta. Kemudian dicari nih PKP-nya atau penghasilan kena pajak yang didapatkan dari penghasilan bersih dikurangi PTKP golongannya, yaitu PKP-nya Haris adalah 144.500.000. Selanjutnya, besaran PKP tersebut harus dikenai tarif pajak. Jika dilihat dari besaran nilai PKP-nya, itu termasuk ke dalam golongan tarif yang kedua, yaitu 15% dengan dasar pengenaan pajaknya 60 hingga 250 juta. Namun, dalam perhitungan PPh, pengenaan tarif pajak itu harus dikenai mulai dari lapisan tarif yang paling rendah, berapapun besaran PKP-nya.
pada kasus ini besaran PKP-nya itu mencapai 144.500.000. Maka harus dikenai dulu nih lapisan tarif yang pertama, si 5% dengan PKP maksimal 60 juta. Jadi harus dimaksimalin dulu nih di tarif yang pertama. 5% dari 60 juta itu hasilnya 3 juta. Kemudian sisanya yang dari pengenaan tarif pertama itu dikenai lapisan yang kedua. PKP-nya hari 144,5 juta. Setelah dikenai tarif yang pertama itu sisanya 84,5 juta. Berarti 15% itu dikali 84,5 juta hasilnya 12,6. Jadi total pengenaan tarif tersebutlah yang harus dibayarkan. Artinya PPh yang harus dibayarkan oleh Haris itu 15.675.000. Mari kita lihat contoh soal dari perhitungan PBB P2. Berdasarkan soal tersebut, diketahui luas tanahnya si Reno adalah 400 meter persegi. Luas bangunannya 300 meter persegi. Nilai jual tanah 100.000 per meter persegi dengan nilai jual bangunannya 250.000 per meter persegi. Tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tempat tinggal Reno itu 0,3% dengan NJOP-TKP-nya 15 juta. Maka berapa besaran PBB yang harus dibayarkan oleh Reno? Dalam perhitungan PBB digunakan rumus berikut, yaitu tarif dikali NJOP-KP, di mana NJOP-KP itu didapatkan dari NJOP dikurang NJOP-TKP. Maka kita harus cari dulu nih berapa besarannya si NJOP. NJOP didapatkan dari luas tanah dikali nilai jual. Luas tanahnya 400. Dikali nilai jual tanahnya itu 100.000 per meter, hasilnya 40 juta. Begitupun luas bangunan dan nilai jualnya 300 meter persegi dikali nilai jualnya 250.000. Artinya NJOP-nya adalah 115 juta. Kemudian setelah itu kita cari NJOP-KP yang didapatkan dari NJOP dikurangi NJOP-TKP. NJOP-nya kan telah kita ketahui nih 115 juta. Dan NJOP-TKP-nya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yaitu 15 juta. Maka nilai jual objek pajak kena pajaknya adalah 100 juta. Kemudian kita masukkan ke dalam perhitungan rumus PBB yaitu tarif dikali NJOP-KP. Tarifnya 0,3% karena telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. NJOP-nya kita telah cari yaitu 100 juta. Maka 0,3% dari 100 juta adalah 300.000. Artinya PBB yang harus dibayarkan adalah sebesar 300.000. Mudah kan? Yuk kita belajar pajak.